Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Hasna dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Minggu ini adalah pertemuan kita yang ketiga. Pertama identifikasi, kedua struktur, sekarang kebahasaan. Yang akan kita mulai, kita lanjut. Ya, selalu anak-anak ingat selalu ya, 5 hal penting dalam mencegah COVID. Karena negara kita masih dalam masa pandemi. Kalian sudah tahu cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, tetap tinggal di rumah dan menghindari kerumunan. Kita lanjut. Selanjutnya gerakan stretching di depan monitor. Kalian sudah paham? Ini tidak usah ibu pakai, kita lanjut lagi. Yaitu yang harus diperhatikan ketika PJJ berlangsung. Pertama, peserta didik kamu harus disiplin dalam kegiatan pelajaran. Kedua, harus aktif berdiskusi selama pembelajaran. Ketiga, kalian juga harus bertanggung jawab dalam melaporkan hasil pembelajaran. Kita lanjutkan anak-anak. Setelah pembelajaran, peserta didik mengerjakan ya LKPD yang berbentuk penugasan untuk mengukur kemampuan dalam memahami informasi dalam teks deskripsi di aplikasi Pijar. Mari kita mulai masuk pembelajaran. Teks deskripsi, apanya? Tujuan dan unsur kebahasaan teks deskripsi. Kompetensi dasarnya adalah 3.2, menelaah struktur dan kebahasaan dalam teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, suasana pentas seni dan yang didengar dan dibaca. Materinya struktur dan kebahasaan. Tujuan, setelah pembelajaran, siswa dapat menelaah struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek. Kita lanjutkan. Kemarin pertemuan kedua kita sudah belajar tentang struktur teks deskripsi. Ibu ulang kembali karena ada beberapa anak setelah diberikan tugas kurang paham. Jadi ibu ulang kembali, struktur teks deskripsi ada 3. 1. Identifikasi, kedua deskripsi bagian, ketiga simpulan atau pesan atau penutup. Identifikasi, apa sih arti identifikasi? Bagian pernyataan umum yang mengenalkan objek yang akan digambarkan. Bisa nama objek, bisa lokasi, bisa sejarah, jala lahirnya, dan sebagainya. Yang kedua, deskripsi bagian. Bagian yang berisi tentang perincian secara detail bagian-bagian objek yang digambarkan atau dideskripsikan. Simpulan, kesan penutup bagian akhir atau penutup yang berisi tentang simpulan secara keseluruhan objek. Penulis terhadap objek yang dideskripsikan. Ibu kasih contoh identifikasi. Badak bercula 1 adalah salah satu di antara hewan yang dapat ditemukan di Indonesia. Identifikasi mengenalkan objek. Di sini objeknya apa? Badak bercula 1. Dideskripsikan, apa sih badak bercula 1? Seperti namanya. Ya, apa maknanya? Keunikan badak ini adalah culanya yang tunggal. Binatang berkaki 4 ini merupakan hewan yang dilindungi oleh negara karena langka dan nyaris punah. Ini adalah pernyataan umum. Diambil contoh yang lain yang paling gampang. Misalnya sekolah kita SMP 161. Itu judul. Kita ambil identifikasinya. SMP 161 adalah salah satu sekolah yang ada di DKI. Beralamat Jalan Delman Utama Raya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Jadi, objeknya SMP 161, lokasinya Jalan Delman Utama Raya. Nah, pernyataan umumnya, dia adalah SMP 161 merupakan sekolah favorit yang ada di wilayah Kecamatan Kebayoran Lama. Itu namanya deskripsi atau pernyataan umum. Jadi paham ya anak-anak? Identifikasi selalu menyatakan objek, alamatnya, dan pernyataan umumnya. Ambil contoh yang kedua, deskripsi bagian. Ini rincian. Rinciannya apa contohnya? Binatang ini artinya apa? Badak bercula 1, bermoncong panjang dan memiliki lubang hidung yang besar. Tepat di atasnya moncong adalah cula dan tanduk yang meliuk tajam. Sementara itu kupingnya lebar berada di bagian belakang kepala dan hampir berada di bagian leher. Nah, jadi rincian.
Apa sih badak bercula satu? Dirinci. Apa? Moncongnya panjang, hidungnya besar, apalagi ada tanduknya meliuk, kupingnya lebar, dan bagian belakang ada kepala. Itu paragraf kedua. Paragraf ketiga, badannya besar dan berotot. Paragraf keempat, badak tubuhnya dilapisi kulit tebal. Paragraf kelima, badak yang besar ini disokong oleh keempat kaki. Nah, jadi dirinci. Apanya? Moncongnya, badannya, sekujur badannya, terus apalagi? Keempat kakinya yang menopang. Itu namanya deskripsi bagian. Terakhir, contoh simpulan atau kesan, yaitu alangkah luar biasanya binatang langka primadona ini. Nah, ini kesan, apa tuh? Pendapat umum. Ya, ini pendapat umumnya. Sudah sepatutnya kita semua turut melestarikan hewan ini. Dengan cara setidaknya benar-benar mengenal tak kenal maka tak sayang, bukan? Itu namanya kesan kita. Jadi ingat anak-anak, paragraf 1 biasanya identifikasi terdapat pada paragraf 1. Paragraf kalau dia dalam wacana ada 5, paragraf 2, 3, dan 4 biasanya deskripsi umum atau deskripsi bagian. Dan yang terakhir, paragraf paling terakhir itu adalah simpulan. Kesan umum terdapat di mana? Terdapat di kesimpulan. Jadi ingat anak-anak ya, kalau ibu menyuruh kamu menelaah struktur deskripsi, jadi kamu cari satu teks, kamu uraikan mana identifikasinya, mana deskripsi bagiannya, dan mana kesimpulannya. Sudah paham anak-anak? Yuk kalau sudah paham, ibu lanjut ya. Kita mulai kebahasaan. Kebahasaan dalam teks deskripsi. 1. Penggunaan kalimat rincian. 2. Penggunaan kalimat menggunakan serapan panca indera. 3. Penggunaan kata berimbuhan, kata dasar KPTS. 4. Penggunaan sinonim. 5. Penggunaan kata depan. Ya, terus kita lanjut. Ketujuh, penggunaan huruf kapital. Keenam, penggunaan huruf kapital. Dan ketujuh, penggunaan kalimat bermajas. Kita mulai dari yang pertama, penggunaan kalimat perincian. Ibu ambil contoh, ibuku orang yang sangat baik. Baiknya ini dirinci, bagaimana sih baiknya ibu? Nah, diuraikan, dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapapun. Jadi, dia menolong baiknya, ramah dan tutur katanya lembut. Bu ambil contoh, Ani anak pandai. Bagaimana pandainya? Setiap ulangan dia selalu mendapat nilai 10. Kalau dia sedang berpresentasi, kata-katanya bagus dan dimengerti. Itu namanya pintar. Kita paham kan dirinci? Kita lanjutkan. Sekarang penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Panca indera itu dapat dilihat, dapat didengar, dapat dirasakan. Ambil contoh, seolah-olah kita melihat pantai panjang dengan pasir putih. Kamu bisa tahu pantai itu panjang, pasir putih dari mana? Kita lihat, namanya seolah-olah kita melihat. Air jernih dengan buih-buih kecil. Dari mana kamu tahu? Dari lihat. Bukit hijau menjadi latar. Dari mana tahu? Dari melihat. Mendengar, debur ombak pantai terdengar berirama. Kamu tahu debur ombak? Dari kita mendengar. Ya, auman harimau itu sangat mengerikan. Taunya dari mana? Dari dengar. Kita lanjut. Udara sangat terasa segar. Dari mana? Dari kita rasakan. Yuk kita teruskan penggunaan berimbuhan kata dasar KPTS. Rumus, jika awalan men ditambah kata dasar KPTS, maka ya harus lulu. Ibu ambil contoh. Me tambah kukus. Jadi mengukus. Apanya yang hilang? Kaknya hilang. Pikul, me tambah pikul, memikul. Apanya yang hilang? P-nya. Me tambah tindak, jadi menindak. Apanya yang hilang? KT-nya. Me tambah sisir, menjadi menyisir. Ya, apanya yang hilang? S-nya. Nah, itu namanya lulu. Nah, KPTS tidak lulu apabila kata dasarnya diawali oleh konsonan. Ya, konsonan yang bagaimana? Yang rangkap. Kita ambil contoh. Kritik. Konsonannya ada dua, yaitu K dengan R. Nah, dia tidak lulu, jadi tidak jadinya mengkritik. Tetap kritik dipakai. Me tambah prediksi karena konsonannya 2 P dengan R jadi memprediksi, dia tidak lulu. Tetap ditulis apa adanya. Me tambah transfer karena ada T dengan R jadi mentransfer. Kita lanjut. Nah sekarang kalian sudah paham lengkapi tugas ini.
Ya, yang pertama, ayahku seorang dermawan. Nah, sekarang tugas buat kalian. Setelah memahami materi tentang kebahasan teks deskripsi, kerjakan tugas berikut dengan tepat dan teliti. Yang pertama, lengkapi kalimat perincian untuk mengkonkretkan kalimat di bawah ini. Contoh, ayahku adalah seorang dermawan. Dermawan itu apa? Kamu rincikan. Buat 3 kalimat. Seperti tadi Ibu katakan, Ani anak yang pandai. Rincikan pandainya. Kalau ulang ya, dia selalu mendapat nilai 10. Kedua, dia selalu berpresentasi dengan bahasa yang bagus. Ketiga, ya, bila tugas dikerjakan, tugasnya selalu mendapatkan nilai yang terbaik. Nah, itu namanya rincian ya, kalimat perinci. 2. SMP 161 Jakarta merupakan sekolah yang bersih. Kamu rincikan bersihnya itu bagaimana? Buat kalimat 2 kalimat. Ya. Nah, yang kedua tugasnya, tentukan kalimat serapan panca indera di bawah dengan membuka tanda checklist. Hijau lepas memandang, penuh dan pepohonan nan rindang. Sehingga kalau menurut kamu seolah melihat, checklist dilihat. Kalau seolah mendengar, checklist mendengar. Seolah merasakan, checklist dengan merasakan. Selanjutnya 1 sampai 5 seperti itu. Kamu sudah paham kan yang nak? Ibu ulang lagi seperti tadi. Contoh, SMP 161 sekolah yang bersih. Kamu bisa tahu bersih dari melihat. Jadi seolah-olah melihat. Penyanyi itu nyanyikan dengan suara merdu. Kamu bisa tahu merdu dari mana? Seolah mendengar. Terus hujan malam hari membuat udara dingin. Nah, dingin dari mana? Seolah merasakan. Paham ya nak? Tinggal cetak sini. Nah, selanjutnya lengkapi tabel berikut, tambah kaji. Nah, di sini tinggal menjadi apa? Seperti tadi tambah surat, jadi menyurat. Tambah cuci, jadi tambah surat, menjadi menyurat. Nah, kalimatnya apa? Sama 1 sampai 5. Anak-anak, di mana dikerjakan? Di pijar. Kalau kamu penulisnya yang bagus, yang rapi ya, biar ibu terbaca sehingga nilaimu tidak kurang. Walaupun benar semua, kalau tugas tulisan kamu coretan, ibu akan mengurangi nilai kamu. Ya, Bu anak, selamat mengerjakan. Satu lagi, ada beberapa anak yang belum mengerjakan tugas. Untuk tugas pertama identifikasi, yang kedua tugas struktur, yang kemarin ibu tunggu ya jawabanmu. Kalau tidak kamu kerjakan, maka nilaimu tidak ada. Kamu tidak akan pernah bisa naik kelas. Kamu paham, nak? Semuanya sudah paham? Mudah-mudahan ibu berharap kamu semua paham dan mau mengerjakan tugas kamu sehingga kamu menjadi anak yang pintar dan sukses dan berhasil. Semangat anak-anak ya, semoga kamu menjadi siswa yang rajin dan pintar. Semangat dan tetap semangat. Itu saja Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.